ada 3 penyakit kolbu yang paling klasik. Inilah yang banyak menjangkiti manusia. 3 penyakit kolbu inilah yang banyak menghinggapi hatinya manusia, sehingga akhirnya manusia dalam hidupnya penuh dengan masalah. Apa 3 penyakit klasik yang menimpa kolbu manusia? Yang pertama adalah al-kibar, penyakit kesombongan. Ini adalah penyakit kolbu yang paling awal yang menimpa makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana pernah ada makhluk Allah Ta'ala yang bernama Azazil. Makhluk Allah Ta'ala ini diberi nama Azazil, diambil dari kata Al-Aziz, yang berarti dia adalah makhluk yang agung luar biasa. Dia adalah makhluk yang sangat mulia. Ia pernah hidup bersama malaikat 80.000 tahun. Ia pernah menjadi penjaga pintu surga 40.000 tahun. Ia pernah tawaf mengelilingi arasnya Allah bersama para malaikat 14.000 tahun. Makhluk ini di langit pertama dikenal dengan sebutan Al-Abid, ahli ibadah. Di langit yang kedua makhluk ini dikenal dengan sebutan Az-Zahid, sebagai ahli zuhud. Di langit yang ketiga makhluk ini dikenal dengan sebutan Al-Arif, sebagai ahli ma'rifat. Di langit yang keempat dia memiliki gelar Al-Wali, sebagai kekasih Allah. Di langit yang kelima dia mendapatkan gelar At-Taqi, hamba yang bertakwa. Di langit yang keenam dia memiliki nama Al-Khazin, penjaga pintu surga. Di langit yang ketujuh dia memiliki nama Azazil, makhluk yang mulia. Tapi tertulis namanya di Lauhil Mahfuz itu iblis, orang yang terlempar dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadikan makhluk yang begitu mulia, makhluk yang pengabdiannya dalam ibadah begitu panjang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang seluruh malaikat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh semua kagum dengan amal ibadahnya, tapi pada akhirnya dia menjadi makhluk yang dihinakan oleh Allah Ta'ala karena satu penyakit yang menimpa dia yang dinamakan dengan al-kibr, yaitu kesombongan. Jadi penyakit sombong ini adalah merupakan penyakit kolbu yang paling awal menimpa makhluk Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala perintahkan ia untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apa yang dikatakannya ketika dia tidak sujud kepada Nabi Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam itu dari tanah. Dia merasa lebih mulia, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan daripada api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Muncul sisi kesombongan dari Azazil, yang mana sombongnya itu menjadikan ia terlempar dari rahmat Allah. Berubah namanya dari Azazil menjadi iblis. Allah Ta'ala merubah bentuk Azazil yang indah menjadi sejelek-jeleknya bentuk karena satu penyakit kalbu. Apa namanya? Al-kibr, yaitu kesombongan. Dia sombong. Maka siapa yang sombong, ketika dititipkan harta, ia sombongkan hartanya. Ketika dititipkan pangkat, jabatan, kekuasaan, ia sombongkan pangkat dan jabatan serta kekuasaannya. Ada orang diberi ilmu, ia sombongkan ilmunya. Maka setiap ada kesombongan dalam kalbu manusia, ingat, seorang Azazil yang mulia bisa menjadi hina karena kesombongan itu. Seorang yang tadi diangkat derajatnya oleh Allah bisa direndahkan oleh Allah karena satu penyakit kalbu, yaitu al-kibr. Maka baginda Nabi SAW mewanti-wanti kita tentang penyakit kalbu ini. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam kalbunya itu terdapat kesombongan walaupun sebesar biji atom. Kemudian penyakit klasik yang kedua, penyakit kolbu yang klasik yang kedua itu adalah apa? At-tama', adalah rakus terhadap dunia. Ketika Allah Ta'ala masukkan Nabi Adam ke dalam surga, lalu diciptakanlah pasangannya di dalam surga itu Sayyidah Hawa.
Maka ketika Sayyidah Hawa diciptakan oleh Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada Nabi Adam dan istrinya, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh. Ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam dan istrinya, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga ini dengan istrimu Hawa. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kamu dalam surga ini sepuas hatimu, apa saja yang ingin kau makan. Jadi Allah bebaskan Nabi Adam dan Sayyidah Hawa menyentuh, memakan, melakukan apa saja dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Cuman aku berpesan satu aja, kata Allah. Jangan dekati pohon ini, kata Allah. Jangan deketin aja gak dikasih itu sama Allah. Maka apa yang terjadi ketika iblis menggoda Nabi Adam dan istrinya di dalam kebun yang sangat indah dengan fasilitas yang sangat lengkap? Ia tergoda untuk menyentuh satu saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ia dekati pohon larangan itu, ia makan buah itu. Sayyidah Hawa memakan 2 buah, Nabi Adam memakan 1 buah. Maka tanda-tanda itu ada sampai sekarang. Makanya bunda punya 2 tanda, laki-laki punya 1 tanda di tenggorokannya. Itu disebabkan karena dulu ibunda kita dan ayahanda kita Nabi Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala pada saat itu. Apa sebab Sayyidah Hawa, apa sebab Nabi Adam memakan buah yang dilarang di dalam surga? Karena sebab kerakusan manusia. Maka penyakit kolbu yang kedua adalah rakus, adalah tomak. Padahal Allah sudah ngasih kebebasan pada Nabi Adam dan istrinya melakukan apa saja, makan apa saja, minum apa saja. Cuman satu yang menjadi ujian, jangan dekatin pohon itu. Ternyata yang dilarang itulah yang dikerjakan oleh Sayyidah Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian penyakit kolbu yang paling klasik yang ketiga. Yang ketiga adalah al-hasad. Penyakit kolbu yang ketiga itu adalah iri hati. Ini iri hati, ini penyakit bahaya juga. Dia penyakit klasik. Itulah penyakit kolbu yang menghancurkan keluarga Nabi Adam. Itulah penyakit kolbu yang pertama kali terjadi ketika Nabi Adam memiliki anak keturunan. Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ketika hidup di dunia, Sayyidah Hawa melahirkan 120 kali. Dan setiap melahirkan punya anak kembar. Maka dari 120 kelahiran, Sayyidah Hawa melahirkan 240 anak. Dari 240 anak itu, anak pertama lahir namanya Qabil dan Iklimah. Berikutnya lahirlah anak bernama Habil dan Labuda. Ketika Allah perintahkan manusia beranak pinak, maka Allah Ta'ala mensyariatkan manusia untuk menikah silang. Si Qabil harus menikah dengan saudara kembarnya Habil. Kemudian si Habil harus menikah dengan saudari kembarnya si Qabil. Tapi ternyata si Qabil tidak setuju karena rasa iri yang terdapat dalam hatinya. Bagaimana bisa adikku yang berkulit hitam menikahi saudariku yang berkulit putih? Kenapa tidak aku saja? Padahal Qabil itu adalah saudara kembarnya sama Iklimah. Dia ingin menikahi Iklimah. Tapi Allah syariatkan agar pernikahan itu silang. Muncul rasa iri dalam kolbunya karena melihat adiknya yang berkulit hitam menikahi saudari kembarnya yang berkulit putih. Maka ia lakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Ia membunuh saudaranya Habil, ditimpakan sebuah batu di atas kepalanya sampai saudaranya itu meninggal dunia. Dia menjadi pembunuh karena di dalam kolbunya terdapat iri hati tadi, terdapat hasad tadi.